Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my smart students. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berjumpa kembali dengan Santi. Kita akan belajar materi kelas 3, tema 6, energi dan penerapannya. Subtema 2, perubahan energi. Materi ini nanti akan dipresentasikan oleh Santi dan Fiska. Nah, anak-anak sebelum belajar silakan dipersiapkan dulu ya alat tulisnya. Jika nanti ada yang penting silakan dicatat. Muatan pelajaran yang pertama adalah PPKN. Materi PKN yang pertama yaitu pentingnya menggunakan energi dengan benar. Sumber energi sangat membantu dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui suatu saat akan habis. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan energi dengan bijak. Nah, di bawah ini anak-anak ada contoh cara menggunakan energi dengan bijak ya. Yang pertama, mematikan lampu kamar pada malam hari. Jadi ketika anak-anak mau tidur, lampunya dimatikan. Dan contoh yang kedua, menghemat pemakaian peralatan elektronik. Menghemat energi adalah bentuk penggunaan energi secara benar. Dengan begitu, semua orang dapat menikmati energi. Nah, di sini sudah ada contoh gambarnya ya anak-anak. Yang pertama tadi mematikan lampu ketika malam hari mau tidur. Kemudian itu mematikan saklar ya ketika tidak digunakan. Kewajiban terhadap benda yang digunakan sehari-hari. Semua barang yang kita miliki di rumah berhak kita gunakan. Contohnya adalah mesin cuci. Mesin cuci digunakan untuk mencuci pakaian kotor. Mesin cuci dijalankan menggunakan energi listrik. Energi listrik sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, manfaatkan energi listrik dengan bijak. Bersikap bijak dalam menggunakan energi listrik berarti kita sudah menjalankan kewajiban untuk menghemat energi. Perilaku yang benar dalam menggunakan energi. Menghemat dan tidak membuang-buang energi, artinya menggunakan energi seperlunya. Ketika cuaca tidak terlalu panas, kita tidak perlu menyalakan AC atau kipas angin. Kegiatan itu termasuk perilaku yang benar dalam menghemat energi. Nah, di sini bisa dilihat ya anak-anak, sudah ada contoh gambarnya. Ketika cuaca itu tidak terlalu panas, udaranya sejuk, tidak perlu menggunakan kipas angin. Kemudian juga tidak perlu menggunakan AC. Bisa dimatikan ya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menghemat energi. Hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Sumber energi memberikan banyak manfaat. Adanya sumber daya energi dapat memudahkan kehidupan manusia. Nah, di sini sudah ada contoh hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan energi. Hak kita antara lain memanfaatkan sumber energi di mana saja dan kapan saja, dan ikut mengelola sumber energi. Kemudian, kewajiban kita antara lain menggunakan sumber energi dengan hemat, tidak membuang-buang energi dengan percuma, menggunakan sumber energi sesuai fungsinya. Muatan pelajaran yang selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Menyajikan informasi dari teks tentang perubahan energi. Nah, sebelumnya silakan anak-anak menyiapkan dulu buku penanya dan dibuka halaman 123 dan 124. Nah, di situ ada teks bacaan ya. Dari teks bacaan itu, kita dapat memperoleh dua informasi. Nah, informasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, makanan yang kita makan akan diserap tubuh dalam bentuk sari makanan. Sari makanan tersebut disimpan di dalam tubuh berupa energi kimia yang nantinya akan diubah menjadi energi gerak. Hasilnya, tubuh kita dapat melakukan berbagai gerak. Nah, itu tadi adalah informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua adalah kipas angin. Nah, kipas angin memperoleh energi listrik yang kemudian diubah menjadi energi gerak pada baling-baling kipas. Baling-baling kipas yang bergerak dengan kecepatan tinggi mendorong angin di sekitar kipas sehingga menghilangkan hawa panas. Menyajikan informasi dari teks tentang perubahan energi.
Nah, silakan anak-anak buka kembali ya buku penanya halaman 129 dan 130. Nah, di situ ada teks bacaan. Dari teks bacaan itu bisa diperoleh 3 informasi. Yang pertama tentang setrika. Setrika merupakan alat yang digunakan untuk merapikan baju. Setrika menjadi panas karena adanya perubahan energi listrik menjadi energi panas. Informasi yang kedua adalah tentang sepeda motor. Sepeda motor memerlukan bensin untuk dapat bergerak. Energi kimia pada bensin akan diubah menjadi energi gerak melalui proses pembakaran. Kemudian informasi yang ketiga adalah tentang alat musik angklung. Angklung ketika dimainkan terjadi perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Menemukan informasi dari teks dengan kata penting. Informasi dapat ditemukan dengan menggunakan teknik membaca memindai. Membaca memindai adalah membaca untuk menemukan informasi secara cepat. Saat menggunakan teknik ini, kita juga dapat memberikan tanda dalam teks berupa kata pentingnya. Gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI jika mengalami kesulitan menemukan makna kata dalam teks. Menyajikan informasi tentang perubahan energi dalam bentuk rangkuman. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk menyajikan informasi tentang perubahan energi dalam bentuk rangkuman. Langkah yang pertama adalah menemukan kata kunci pada teks. Yang kedua, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks. Yang ketiga, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan pada teks. Kemudian yang terakhir, informasi yang didapat dari teks digunakan untuk membuat rangkuman. Muatan pembelajaran matematika. Menentukan waktu mulai atau waktu selesai suatu kegiatan, atau lama kegiatan dalam satuan jam. Perhatikan contoh berikut ya. Ibu mulai menyetrika baju pukul 9 tepat. Ibu menyetrika baju selama 1 jam. Waktu ibu selesai menyetrika baju dapat ditentukan sebagai berikut. Perhatikan gambarnya. Jika ibu mulai pukul 9, maka 1 jam setelah pukul 9 adalah jam 10 tepat. Nah, berikut penyelesaiannya. Waktu ibu selesai menyetrika sama dengan pukul 9 tepat ditambah 1 jam. Sama dengan pukul 10 tepat. Jadi, ibu selesai menyetrika baju pukul 10 tepat. Menentukan lama kegiatan dalam satuan jam dan menit. Kegiatan yang kita lakukan tidak selalu tepat dilakukan dalam satuan jam. Kita perlu satuan waktu yang lebih kecil dari jam, yaitu menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, sekarang anak-anak perhatikan contoh berikut. Sebuah pompa air dinyalakan mulai pukul 5 lebih 20 menit untuk mengisi penampungan air. Bak tersebut terisi penuh pada pukul 7 tepat. Kemudian pompa dimatikan. Berapa lama pompa air tersebut menyala? Penyelesaiannya, kita kurangkan waktu saat pompa dimatikan, dikurangi pompa saat dinyalakan. Jadi, kita tulis pukul 7 tepat dikurangi pukul 5 lebih 20 menit. Nah, kita kurangkan mulai dari menitnya dulu. Menitnya 00 dikurangi 20 tidak bisa. Jadi, kita ubah menjadi pukul 7 berubah menjadi pukul 06.60 menit. Lalu dikurangi 05.20. Jika kita kurangkan menitnya, 60 dikurangi 20 sama dengan 40. Lalu, 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Hasilnya, 1 jam lebih 40 menit. Nah, pompa menyala pukul 05 lebih 20 menit hingga pukul 7 tepat. Jadi, sama dengan 1 jam lebih 40 menit. Jadi, lama pompa air menyala hingga bak air terisi penuh adalah 1 jam lebih 40 menit. Masih semangat ya? Kita lanjutkan materi kita.
Menentukan waktu mulai atau waktu selesai suatu kegiatan, atau lama kegiatan dalam jam dan menit. Seringkali kegiatan yang kita lakukan lamanya tidak tepat 1 jam, atau 2 jam, atau 3 jam, dan seterusnya. Akan tetapi, kegiatan tersebut dapat juga dilakukan selama 1 jam 10 menit, atau 1 jam lebih 10 menit, atau 2 jam lebih 30 menit. Sekarang perhatikan contoh berikut. Ibu memasak selama 1 jam 15 menit, atau 1 jam lebih 15 menit. Jika ibu mulai memasak pukul 8 lebih 25 menit, maka waktu ibu selesai memasak dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, kita tulis ibu mulai memasak pukul 8 lebih 25. Lalu, kita tambahkan dengan lama ibu memasak selama 1 jam lebih 15 menit. Jika kita jumlahkan menitnya, 25 ditambah 15, hasilnya 40. Lalu, bagian jamnya 8 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi, hasilnya pukul 9 lebih 40 menit. 1 jam 15 menit setelah pukul 8 lebih 25 menit adalah pukul 9 lebih 40 menit. Jadi, ibu selesai memasak pukul 9 lebih 40 menit. Muatan pelajaran SBDP. Nah, pada materi SBDP kali ini, kita akan belajar gerak tari. Seorang penari yang menyajikan suatu tarian harus pandai menggunakan tenaga dengan tepat. Setiap gerakan dalam tari ada yang dilakukan dengan kuat dan ada juga yang dilakukan dengan lemah. Tarian dengan gerakan kuat biasanya diiringi oleh lagu yang memiliki tempo cepat dan bersemangat. Sedangkan tarian dengan gerakan lemah biasanya diiringi oleh lagu yang memiliki tempo lambat dan terkadang sedih. Nah, anak-anak, ayo kita berlatih gerakan tari kreasi lagu Cing Cakeling sesuai dengan gerakan di buku Pupena halaman 125 sampai 126. Setelah kita belajar praktik tari secara mandiri, sekarang menari tari kreasi secara berkelompok. Tari kelompok melibatkan banyak penari di dalam peragaan gerak tari. Oleh karena itu, saat menari secara berkelompok, kamu memerlukan kerjasama antar penari yang baik. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar tema 6, subtema 2. Sekian dulu video dari Ustazah ya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa semangat belajar. Jangan lupa sholat, murojaah dan tadarus Al-Quran, jaga kesehatan, dan membantu orang tua di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.